ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi. Kenalin, nama aku Alia Hasna dari kelas 12 IPA 2. Jadi itu pertama kali terjadinya itu karena pas itu lagi matriks. Nah, di matriks itu ada salah satu pembicara dari program aku, yaitu AFS. Nah, itu dia cerita kalau ada program untuk pertukaran pelajar bagi siswi dan siswa Indonesia gitu kan. Untuk ke luar negeri, ada yang full beasiswa dan ada yang partial juga gitu kan. Dan dari situ aku kayak, oh maybe I should try, dan aku pengen nyoba juga tahun itu pas itu masih kelas 10. Nah, setelah itu aku tiba-tiba kayak, mungkin karena waktu ada deadline, jadi aku kayak oke, I'll keep it for now. Dan jadinya tahun depannya kebetulan aku daftar gitu untuk program itu. Jadi dari awal aku memang punya interest untuk ke international scale, international level gitu kan. Dan ternyata di NF aku didukung banget, penuh. Kayak yang aku bilang tadi, dari awal seleksi sampai akhir seleksi aku ada di NF. Dan itu seleksinya dari ribuan siswi terbaik Indonesia yang udah ikut seleksi, dan kebetulan aku salah satu dari 100 yang terpilih dari seluruh Indonesia dan bisa berangkat ke Jerman selama 1 tahun. Dan kalau respon sekolah jelas suportif banget, karena dari awal aku daftar, Ustadz Ustazahnya udah kayak ngasih bantuan banyak gitu, kayak entah dari esainya, entah dari exposure yang apa yang aku bakalan dapetin di sananya, dan juga pembekalan pribadi. Misalnya aku ngomong sama ustazah, sesi konseling, atau tiba-tiba ustazahnya nyamperin dan ngobrol, misalnya kayak, oh nanti di sana bakalan gini-gini, ustadz ustazah punya kenalan di sana, nanti ustadz ustazah kenalin gitu misalnya. Jadi cukup suportif banget gitu kan dalam 1 tahun yang ada di sana gitu sih. Oh, aku nggak tahu aku ditempatin di mana, entah itu di pelosok desa atau entah dimanapun itu. Tapi ternyata aku diterima, aku dipilih sama mama papa aku yang di sana. Itu ada di Berlin, di ibu kota dari Jerman. Jadi benar-benar di center kota gitu. Mungkin kalian mikir kayak, wah makanannya pasti nggak halal nih, atau kayak misalnya makannya di sana emang makan apa sih? Emang bisa gitu kan? Nah, kebetulan aku dapat keluarga yang vegetarian. Jadi mereka sama sekali nggak makan daging dan sebagainya. Dan itu mungkin menurut aku memudahkan banget, karena kan daging sendiri harus disembelih dengan cara yang halal kan. Jadi dengan cara menghindari itu, aku ngerasa aku masih oke dalam makanan gitu kan. Selain itu, keluarga aku benar-benar toleransi banget. Misalnya itu udah waktu jam sholat, nanti pasti dibantuin, misal kayak, oh ini waktunya sholat dulu gitu. Malah diingetin gitu kan, surprisingly gitu sih. Jerman kan negara yang cukup bebas dan banyak liberal lah kalau kata kasarnya. Nah, di sana mungkin karena dari aku sendiri, aku udah nge-set boundaries sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini batas aku, jadi aku nggak berani ngelewatin hal itu sendiri gitu kan. Dan mungkin karena doa-doa dari teman-teman, dari mama papa dan keluarga serta ustadz ustazah sekalian, mungkin di sana aku ngerasa bahagia dan juga ngerasa banyak support dan banyak hal baik yang terjadi di sana. Entah aku tiba-tiba ketemu sama teman-teman dari Indonesia, ataupun aku ke pengajian 2 minggu sekali gitu kan. Itu tuh sangat memorable banget, dan itu pun juga dari beberapa dari kenalan ustadz ustazah yang ada di sana gitu. Mungkin kalau dari sistem sekolahnya sendiri kan udah beda banget, karena di Indonesia aku masuk kelas IPA dan udah gitu aja. Sedangkan di sana aku bisa milih kelas apa yang aku mau. Di situ aku sempat ngambil kelas scientific, aku bahkan ngambil kelas teater, aku ngambil kelas yoga juga ada, dan banyak hal lainnya gitu, kelas-kelas lainnya yang cukup unik dan nggak ada di Indonesia. Bahkan kelas Moon, Global Moon atau model United Nation pun ada gitu, dan aku ngambil. Setelah 1 tahun berada di sana, aku sekolah di sana, aku tinggal di sana, di Jerman, dan balik lagi ke Indonesia, tentunya itu bakalan banyak culture shock lagi, karena banyak hal yang ketinggalan, entah itu dari berita, dari teman-teman, dan bahkan teman-teman aku juga ganti kan, nggak sesuai teman yang sebelumnya. Dan pasti dibutuhin adaptasi yang lebih, cuman karena di sini seperti yang aku bilang tadi, guru-gurunya suportif, jadi aku dibantu banget untuk adaptasi ulang dari awal, sehingga sekarang aku udah ngerasa adjust, dan aku seneng banget ada di NF lagi, dan aku lebih bahagia. Oh iya, aku juga sempat sharing buat adik-adik kelas lainnya, kelas 11 dan kelas 10 specifically.
Dan aku bantu mereka untuk seleksinya juga, untuk misalnya mau ngikutin jejak aku gitu. Kira-kira bagi teman-teman di luar sana yang mungkin masih mikir kayak, oh kira-kira boarding itu bakalan nyusahin atau boarding bakalan melimitasi kita nggak sih dalam berkarya atau dalam go international gitu mungkin. Nah kalau jawaban aku sendiri itu jawabannya adalah enggak sama sekali, terlebih di NFBS gitu sih. Pasti disupport banget sama guru-guru dan teman-teman. Jadi NFBS emang pilihan yang terbaik sih gitu. Misalnya mau go international pasti disupport dan malah lebih baik gitu.